TV. Selamat datang para insan pada program pengungkapan sukarela. Ayo semua manfaatkan untuk ungkapkan dan laporkan harta. Jangan takut, jangan bimbang, manfaatkan sekarang. Bersama-sama kita bisa membangun negeri Indonesia. Jangan tunda lagi, mumpung ada saat ini. Kapan lagi, ayo kapan lagi. Marilah semua demi negeri kita tercinta. Kalau bukan kita, lalu siapa? Program pengungkapan sukarela, gotong royong adil dan setara. Jangan takut, jangan bimbang, manfaatkan sekarang. Bersama-sama kita bisa membangun negeri Indonesia. Jangan tunda lagi, mumpung ada saat ini. Kapan lagi, ayo kapan lagi. Marilah semua demi negeri kita tercinta. Kalau bukan kita, lalu siapa? Program pengungkapan sukarela, gotong royong adil dan setara. Gotong royong adil dan setara. Memberikan informasi kepada masyarakat atau wajib pajak agar dapat segera melaporkan hartanya, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak atau Kanwil DJP Jawa Timur 3 Malang, Jumat 19 Mei 2022 menggelar sosialisasi program pengungkapan pajak sukarela atau PPS kepada masyarakat. Ayo semua manfaatkan. Sosialisasi program pengungkapan sukarela atau PPS yang digelar oleh Kanwil DJP Jatim 3 Malang diikuti oleh 160 peserta yang terdiri dari Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo dan jurnalis di Malang Raya. Manfaatkan sekarang. Sebelum penyampaian materi, terlebih dahulu diawali dengan persembahan tari.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Timur 3, Bapak Farid Bahtiar. Yang kami hormati para pejabat administrator di lingkungan Kantor Wilayah DJP Jawa Timur 3. Kanwil DJP Jawa Timur 3 menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya bagi Bapak Ibu yang telah berkenan hadir dan mengikuti sosialisasi pada siang hari ini dengan tema Bersama Membangun Negeri dengan PPS Pulihkan Ekonomi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi nikmatil iman wal islam wa barakatan fil wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma ya Allah, segala puji hanya patut kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Pemurah, yang senantiasa melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada semua peserta mengikuti acara sosialisasi program pengungkapan sukarela ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita bersama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin mohon untuk berdiri. Hadirin bersilakan untuk duduk kembali. Menjadi salah satu tonggak bersejarah reformasi perpajakan yang menjadi bagian dari reformasi struktural untuk mencapai Indonesia maju melalui fondasi sistem perpajakan yang adil. Dan karena itu mari kita simak bersama video kilas balik tercetusnya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan yang di dalamnya mencakup program pengungkapan sukarela. Program ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam reformasi perpajakan yang telah berlangsung saat ini. Reformasi perpajakan merupakan upaya untuk mendukung pemulihan ekonomi pasca pandemi dan juga tantangan ekonomi global yang tentunya terus perlu diantisipasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu sekalian, acara sosialisasi program pengungkapan sukarela atau PPS ini dan bagaimana teknis pelaksanaannya dan kenapa kami mengundang teman-teman Apindo ya, khususnya Bapak Ibu sekalian termasuk para media untuk hadir pada siang hari ini ya. Usai persembahan tari, kemudian dilanjutkan dengan sambutan sekaligus penyampaian materi sosialisasi oleh Kepala Kanwil DJP Jatim 3 Malang Farid Bahtiar yang memberikan materi tentang tujuan dan manfaat adanya program pengungkapan sukarela. Oleh karena itu, kami ya serentak juga bersama-sama dengan jajaran Kanwil yang lain di seluruh Indonesia di bawah arahan atau komando dari pusat itu melaksanakan sosialisasi secara masif ya dan bertahap ke berbagai segmen masyarakat ya, baik masyarakat pegawai negeri, pengusaha ya, birokrasi dan lain-lain. Itu seluruhnya kami lakukan sosialisasi. Tujuannya untuk mengajak masyarakat supaya memanfaatkan momentum yang sangat berharga ini yang mungkin bisa jadi nggak akan muncul lagi 10-20 tahun ke depan, khususnya Bapak Ibu para pengusaha yang saat ini hadir dari Apindo. Tujuannya apa? Supaya satu, mengetahui, memahami dan kemudian ikut serta memanfaatkan program ini yang tadi saya sampaikan banyak sekali benefitnya yang sifatnya jangka panjang. Kami tahu Bapak Ibu sekalian, masyarakat pada umumnya masih alergi dengan pajak. Ya, alergi itu macam-macam sebabnya, takut, ya, takut diperiksa, takut bayar besar, bayar gede dan seterusnya. Ya. Nah, PPS ini nantinya akan menghilangkan ketakutan-ketakutan itu seandainya Bapak Ibu sekalian bersedia mengungkapkan seluruh harta yang diperoleh sejak 2016 sampai 2020 untuk dikenakan tarif yang lebih murah, mempromosikan program PPS. Tapi kami juga ingin menyampaikan beberapa agenda kegiatan yang sudah kami laksanakan selama ini di lingkungan Kanwil DJP Jatim 3. Bapak Ibu sekalian, pajak itu membiayai seluruh kegiatan negara dan termasuk ketika kemarin kita mengalami COVID yang tentu saja sangat merugikan kita semua ya. Aktivitas kita terhambat, Bapak Ibu sudah merasakan, saya juga merasakan apa yang terjadi dengan adanya COVID tadi yang membuat ekonomi ya tentu saja ekonomi pasti terpuruk. Bapak Ibu juga merasakan para pengusaha Apindo ya seluruhnya baik karyawan juga mengalami, orang biasa juga mengalami ya kondisinya. Tapi di sisi lain pemerintah tidak hanya bagaimana memaintain supaya wabah ini segera hilang dengan cara apa? Membiayai pengobatannya, memberikan subsidi, membelikan vaksin ya untuk kemudian dilakukan vaksinasi kepada seluruh masyarakat khususnya di Jawa Timur dan juga membiayai pengobatan, mensubsidi rumah sakit, memberikan pembebasan impor PPN impor untuk alat-alat kesehatan yang tadinya itu memang dikenakan pajak. Kemudian memberi insentif kepada Bapak Ibu sekalian para pengusaha, baik badan maupun orang pribadi. Juga memberikan insentif kepada pengusaha-pengusaha kecil UMKM. Jadi dampak dari COVID tadi itu pajak itu digunakan sebagai instrumen fiskal sehingga tidak semata-mata nguber penerimaannya saja. Bukan berarti penerimaannya nggak penting, ya. Tapi ketika terjadi satu kondisi negara tadi itu membutuhkan hal yang lebih urgent seperti masalah pemulihan kesehatan,
maka pajak diturunkan penerimaannya karena aktivitas bisnis pun juga terdampak, sehingga diberikan insentif dan lain-lain. Nah, kita menikmati tahun 2021 kemarin PPNBM mobil kan ya, itu dibebaskan sehingga harga mobil itu jadi murah ya. Di satu sisi ada segmen-segmen usaha yang diuntungkan oleh kondisi-kondisi tersebut, tapi di sisi lain ada kondisi-kondisi pengusaha atau bahkan masyarakat itu mengalami dampak yang luar biasa akibat dari kondisi-kondisi tadi. Walaupun di satu sisi menguntungkan segmen pengusaha tertentu, contoh tadi sawit misalnya, karena harga ekspornya meningkat, nikel juga demikian ya, komoditas. Tapi untuk bagi daerah-daerah yang tidak memiliki komoditas tadi, masyarakatnya kan ya tetap butuh pekerjaan, butuh penghasilan dan seterusnya. Nah, dengan menggunakan instrumen pajak inilah kami semua di jajaran DJP terbuka mata kami bahwa pajak itu bukan sekedar masalah penerimaan, tapi juga bagaimana sama-sama memberdayakan seluruh lapisan masyarakat tadi itu untuk bisa bersama-sama maju bersama. Kepala Kanwil DJP Jatim 3 mengatakan bahwa program pengungkapan sukarela berlangsung hingga 30 Juni mendatang. Untuk itu, masyarakat diminta segera memanfaatkan PPS untuk melaporkan harta kekayaannya kepada kantor pajak tanpa adanya sanksi denda. Universitas yang ada di lingkungan Jatim 3 ini untuk membangun yang namanya tax center. Nah, tax center itulah yang kemudian menjadi salah satu garda terdepan kami untuk tadi berkomunikasi, berinteraksi dengan para UMKM. Jadi Bapak Ibu kalau punya saudara atau punya kawan, rekan-rekan kerja yang memang bergiat di level UMKM, jangan segan-segan hubungi KPP, hubungi tax center di kampus. Umumnya kampus-kampus ini sudah punya tax center. Bapak Ibu mau belajar pembukuan sederhana bisa ya. Di KPP juga ada dibuka kelasnya dan seterusnya. Ini bagian dari kami untuk memberdayakan UMKM. Bapak Ibu sekalian, kami juga sedang bersama-sama dengan teman-teman yang lain di KPP yang lain juga bergiat untuk mendorong peningkatan kualitas organisasi ya. Dalam hal ini kantor di Kanwil maupun juga teman-teman di kantor di KPP-nya masing-masing ya, dalam rangka mewujudkan predikat zona integritas, wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. Nah, ini program sudah berlangsung kurang lebih 3 atau 4 tahun yang lalu ya, dan hari ini program tersebut menjadi satu landmark. Ibarat kata itu kayak ISO ya. Kalau organisasi sudah jadi WBK itu pasti sudah begini, SOP-nya sudah begini, sudah begitu, program-programnya sudah begini, sudah begitu, sudah di level di atas standar ya. Kami mengupayakan itu ya, di asistensi oleh teman-teman di pusat maupun dari Kementerian Keuangan, dan juga diawasi oleh Menpan RB, karena Menpan RB ini juga berkepentingan terhadap kualitas birokrasi di Indonesia. Dan alhamdulillah dengan sudah berjalannya program ini juga mendorong penguatan integritas, solusi bagi Bapak Ibu sekalian untuk pelaksanaan kewajiban perpajakan yang lebih benar, ya, lebih jelas dan lebih adil. Ya, insya Allah kalau sama-sama kita jaga kondisi ini, bukan tidak mungkin Jatim 3 nanti juga meraih predikat terbaik nasional. Alhamdulillah 2 tahun yang lalu juga sama, dari tahun 2020-2022 Kanwil Jatim 3 ini mencapai target di atas 100%. Nah, itu utang untuk bapak-bapak yang sudah berjuang ya untuk mendorong capaian penerimaan tadi di tengah situasi COVID ya, di tengah situasi COVID. Saya selalu menyampaikan ke teman-teman, untuk berkompetisi itu kita harus tahu tetangga sebelah kanan kiri kita sudah sampai mana. Nah, tetangga kami ini adalah Jatim 1 dan Jatim 2. Kita jadi sadar posisi sehingga oh kita kurang, oh kita kalah, oh kita sudah baik, oh kita sudah lebih baik, lebih bagus dan seterusnya, itu sense tadi itu terbangun. Nah, Bapak Ibu,
kalau kami sampaikan di sini target dan realisasi untuk penerimaan tahun 2021 untuk Jatim 1 tadi itu sudah 100,85, sementara Jatim 2 97,7 ya, masih di bawah 100. Dan Jatim 3 ini tentunya prestasinya Bu Vita ya, yang sekarang diharapkan bisa membenahi di Jatim 2, sehingga harapannya juga nanti di Jatim 2 bisa tercapai 100% juga, di atas 100%. Nah, Jatim 3 ini capaian targetnya mencapai 103%. Dan di tahun 2002 ini posisinya saat ini adalah capaian atau realisasi dari target untuk Jatim 1 itu baru 39,48%, sementara Jatim 2 38,12 dan Jatim 3 turun ya 21,89%. Untuk tahun 2022 ini kontribusi dari Jatim 1, 2, dan 3 itu Jatim 1 sebesar 39,48% ya secara total ya, dan Jawa Timur 2 38,12 serta Jawa Timur 3 itu 21,8 ya. Dari total capaian secara Jawa Timur itu totalnya 99,17 untuk tahun 2021 ya. Dan ini sudah dicapai dengan capaian sebesar 100,86% secara total. Nah, untuk per jenis pajaknya Bapak Ibu sekalian, untuk sampai dengan bulan April kami mengalami pertumbuhan yang lumayan positif ya, ditopang oleh PPH non migas ya, kemudian PPH migas serta PBB ya, yang tumbuh cukup tinggi, sementara PPN masih mengalami penurunan ya. Ini terutama PPN dari industri rokok ya. Sementara dana bagi hasil Jawa Timur untuk tahun 2022 ini berdasarkan informasi di websitenya DJKN itu 3,9 ya. Tadi karena nggak semua jenis pajak dibagi hasilkan ya. PPh Badan enggak, yang PPh OP 21 dan PBB hanya itu yang dibagi hasilkan, sehingga dana bagi hasil untuk Jawa Timur tahun 2022 tadi itu sebesar 3,9 dibagi. Kalau misalnya kita Jawa Timur itu kita bagi mengikuti wilayahnya kanwil pajak ya, di 3 kanwil pajak tadi itu totalnya DBH-nya dibagi adalah 3,9. Apa yang ke depan ingin kami sampaikan terkait dengan BPS tadi supaya bisa teman-teman media misalnya ikut menggaungkan, menyampaikan ke masyarakat sebanyak mungkin, karena tanpa peran teman-teman media ya ini masyarakat juga nggak bakal ngerti BPS itu apa ya, buru-buru ngerti apalagi sampai ikut kan gitu ya. Karena maka dari itu teman-teman media adalah menjadi partner strategis kami di DJP ya, untuk bagaimana mensiarkan, menyampaikan, menyebarluaskan program ini ke lapisan masyarakat, termasuk mengkritisi kenapa kan gitu ya. Biasanya kayak gitu kalau teman-teman media, kenapa kok masih sekian persen Pak, kenapa kok masih sekian persen capaian penerimaannya di Jatim 3 dan seterusnya ya. Nah ini kami menyediakan waktu khusus untuk teman-teman media ya. Nanti di setiap media gathering ya, media gathering itu kita selenggarakan kalau nggak salah 3 bulan. Itu kami bersama-sama dengan teman-teman bea cukai dan perbendaharaan untuk biasanya menyampaikan outlook kinerja selama 1 triwulan, misalnya triwulan 1, triwulan 2 dan seterusnya. Dari sisi penerimaan seperti apa, dari sisi pembelanjaan seperti apa, sehingga teman-teman media juga bisa menyampaikan ke masyarakat duitnya bayar pajak itu dipakai apa, pengeluarannya, sudah berapa persen serapan Pemda misalnya ya. Karena salah satu pendorong ekonomi adalah pengeluaran oleh pemerintah daerah ya. BPS ini ada 2 kebijakan. Yang pertama, masih ada peserta TA yang tahun 2015 kemarin ya, tax amnesty, itu yang hartanya ada yang belum dilaporkan.
Ditambahkan bahwa sejak diberlakukan program pengungkapan sukarela hingga bulan Mei ini, jumlah wajib pajak yang mengikuti PPS sebanyak 1.936 wajib pajak. Wajib pajak orang pribadi saja ya, yang perolehan hartanya pasca TA, perolehan hartanya tahun 2016 sampai 2020. Jadi Bapak Ibu benar-benar bisa tidur nyenyak, karena apa? Nggak bisa diganggu lagi. Nanti datang orang pajak, loh, kan saya udah ikut PPS. Udah, orang pajaknya mati kutu. Kalau tadi konteks alergi tadi ya, saya sampaikan tadi alergi, Bapak Ibu alergi sama orang pajak. Nah, dengan adanya ini alergi tadi itu hilang, nggak alergi lagi sama orang pajak. Kenapa? Karena sudah beres, bisa tidur nyenyak, dan kami jamin itu disimpan. Ya. Dari apa yang saya sampaikan tadi itu secara keseluruhan sudah menggambarkan arti penting dari program ini. Yang terakhir saya mohon maaf baik secara pribadi maupun sebagai atas nama Kanwil DJP Jatim 3, seandainya ada hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian dari apa yang saya sampaikan. Semoga ini bisa menjadi ladang ibadah kita semua demi Republik, ya, demi negara kita tercinta, untuk sama-sama kita bangun. Kami dari pajak, Bapak Ibu dari media, dari pengusaha, semuanya adalah pahlawan Republik Indonesia. Jadi saya akhiri sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kami mengingatkan Ibu Bapak hadirin sekalian, apabila terdapat pertanyaan, keluh kesah atau apapun terkait PPS ini bisa disampaikan ke helpdesk WhatsApp Kanwil DJP Jawa Timur 3 di nomor 0852 3663 8118 atau di website bit.ly/PPS 220. Baik, sebelum kita masuki sesi talk show, mari kita simak bersama sebuah persembahan dari Kanwil DJP Jawa Timur 3, video lagu terkait PPS.
lagi karena kita akan memasuki sesi diskusi dan tanya jawab. Sesi diskusi dan tanya jawab pada hari ini akan dimoderatori oleh Ibu Nurul Armilia, penyuluh pajak ahli pertama pada Kanwil DJP Jawa Timur 3. Kalau yang badan itu hanya bisa untuk kebijakan satu, tapi dengan syarat mengikuti teks amnesti. Jadi untuk WP badan dengan syarat sudah mengikuti teks amnesti bisa ikut kebijakan satu. Sedangkan untuk kebijakan dua itu tidak bisa untuk WP badan karena memang kebijakan dua lebih diberikan kepada WP orang pribadi karena ada pertimbangan tertentu di mana WP badan setelah teks amnesti kemarin dianggap lebih patuh gitu ya. Jadi kita arahnya lebih memperluas kepatuhan dari wajib pajak orang pribadi dan memperluas basis pemajakan untuk WPOB. Nah, untuk pertanyaan kedua, monggo Mas Anas. Ya, baik, terkait pertanyaan kedua terkait wajib pajak yang baru terdaftar di tahun 2021. Nah, ini yang perlu kita cek lagi ya, Bapak Ibu, apakah sebenarnya ini baru memiliki kewajiban subjektif dan objektif di tahun 2021 atau sebenarnya itu sudah punya penghasilan dan harta di tahun-tahun sebelum 2021 itu dulu. Jika memang baru benar-benar memiliki penghasilan, memiliki harta di tahun 2021, maka bukan termasuk sasaran dari PPS karena kan baru, benar-benar baru memiliki penghasilan dan harta di tahun 2021. Tapi jika memang wajib pajak ini sebenarnya di tahun-tahun sebelumnya itu sudah memiliki penghasilan di atas PTKP, sudah memiliki harta, itu kan seharusnya sudah daftar dari lama. Tapi karena baru daftar 2021, seharusnya itu sudah daftar di tahun 2020 atau 2019. Kalau mau ikut TPS monggo, kalau yang kondisinya seperti itu bisa ikut TPS yang kebijakan 2 dengan cara melaporkan SPT tahunan 2020 yang isinya nanti di SPT 2020 itu adalah penghasilannya dia 2020 saja plus harta yang memang diperoleh di 2020 saja. Kemudian ikut TPS dengan menyantumkan harta yang diperoleh selain 2020, 2019, 18, 17 sampai 16 jika ada. Tapi jika memang sebelum 2021 itu nggak punya penghasilan di atas PTKP, tidak memiliki harta, ya bukan termasuk subjek dari PPS. Seperti itu, Pak Andi. Jadi yang ini khusus untuk WP orang pribadi ya. Hanya untuk WP orang pribadi saja untuk yang kebijakan 2. Jadi menegaskan kembali kebijakan 1 itu bisa diikuti oleh semua wajib pajak baik badan atau orang pribadi asalkan dia sudah menjadi peserta TA sebelumnya. Untuk yang kebijakan 2 ini memang dikhususkan hanya untuk wajib pajak orang pribadi saja. Untuk wajib pajak badan tidak bisa mengikuti yang kebijakan 2. Iya, nah ini semakin menarik ini diskusinya. Kenapa ya? Kenapa wajib pajak badan ini nggak bisa ikut kebijakan 2? Kenapa cuma ada di kebijakan 1 aja? Boleh nggak ya saya nanya ya? Boleh, boleh. Iya Mbak Ani, tadi sempat saya singgung sedikit. Kenapa sih yang diberikan hanya kepada WPUB untuk kebijakan 2? Itu karena memang setelah TA kemarin itu kepatuhan wajib pajak badan itu relatif lebih bagus, jadi sudah bagus gitu ya. Jadi sehingga akhirnya kita berikan kesempatan ini yang selanjutnya hanya untuk WPOB yang dipandang perlu untuk lebih ditingkatkan lagi kepatuhannya baik dari segi pelaporan, pembayarannya seperti itu Mbak Arni. Jadi memang akhirnya kebijakan 2 diberikan kepada WPOB aja gitu. Oke gitu ya. Nah tadi sempat disinggung soal wajib pajak badan itu ternyata lebih patuh setelah ada program TA. Nah sebenarnya ini di luaran waktu awal-awal muncul PPS di bulan Januari itu katanya PPS nih TA jilid 2 gitu. Sebenarnya sama apa beda sih PPS sama TA ini? Kenapa katanya bukan kok PPS itu bukan TA jilid 2? Yang benar yang mana nih? Monggo diklarifikasi. Iya, baik Mbak Arni. Memang kalau di luaran ya, mungkin di media sosial atau di media elektronik dan sebagainya, memang banyak disebutkan PPS ini TA jilid 2. Memang seperti itu. Gampangnya ya orang-orang nyebutnya TA jilid 2, tapi kami klarifikasi ini berbeda. Jadi ini bukan TA jilid 2, berbeda karena
ada banyak perbedaan antara kebijakan pengampunan pajak dengan PPS ini. Yang pertama yang jelas adalah terkait pesertanya. Tadi kan pesertanya terbagi dua. Kalau di TA itu pesertanya semua bisa ikut. Ya. Dari segi kebijakan. Dari segi kebijakan sudah berbeda. Ada kebijakan satu. Ada kebijakan satu, ada kebijakan dua. Betul. Jadi yang sebelumnya di TA itu tidak ada pembagian kebijakan, di PPS kita bagi kebijakannya. Jadi ada pemilahan wajib pajak yang mana yang bisa ikut kebijakan satu maupun kebijakan dua. Yang kedua terkait pelaksanaan gitu ya. Pelaksanaan TA dan PPS ini sudah berbeda jangka waktunya. Kalau di TA dulu itu terbagi menjadi 3 periode dengan tarif yang berbeda antar periodenya. Sedangkan di PPS ini cuma 1 kali, namun tarifnya yang kita layer, yang kita bedakan. Tiga lapisan tarif untuk masing-masing tujuan. Jadi dan ada berlaku di masa yang sama semua Januari sampai Juni. Betul, gitu ya, betul sekali dia. Jadi dari 1 Januari sampai 30 Juni tarifnya ya segitu. Flat itu terbagi menjadi 3 dengan 2 kebijakan. Berbeda dengan TA yang terbagi menjadi 3 periode, tapi tarifnya berbeda-beda tiap periode. Jadi dari 2 hal ini sudah berbeda antara TA dan PPS. Mungkin dia mau menambah. Ya, jadi saya tambahkan lagi, kenapa sih ini beda ya antara TA dan PPS, terutama yang lebih relevan itu di data yang kita punya ya Mbak Arni ya, Bapak Ibu sekalian, bahwa waktu ada TA tahun 2016 sampai 2017 itu Direktorat Jenderal Pajak itu belum punya data yang valid lah tentang harta ataupun aset yang dipunyai oleh Bapak dan Ibu sekalian para wajib pajak. Nah, kondisi di PPS ini berbeda. Jadi sekarang Direktorat Jenderal Pajak itu megang datanya gitu ya. Data dari wajib pajak sudah ada di Direktorat Jenderal Pajak itu melalui Automatic Exchange of Information, di mana Direktorat Jenderal Pajak itu tahu potensi pajak baik dalam negeri maupun luar negeri maupun aset yang dipunyai Bapak Ibu sekalian. Juga ada data dari ILAP ya Mbak Ani ya, dan Bapak Ibu sekalian ada data dari ILAP, instansi, lembaga, asosiasi maupun pihak lain itu bekerja sama atau ada kewajiban untuk memberikan data kepada pihak DJP. Nah, dari data yang ada itu disandingkan dengan yang dilaporkan oleh Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini ternyata masih banyak harta yang belum dilaporkan di SPT tahunan. Nah, kalau ini tidak ada PPS ya, tidak ada PPS, maka akan dilakukan tindakan dari DJP misalnya dengan SP2DK, pemeriksaan, sehingga wajib pajak akan dikenakan tarif yang lebih tinggi tadi ya, sudah dikenakan PPh finalnya, misalnya untuk PPh finalnya untuk 25% untuk badan, 30% untuk OP, 12,5% untuk OP tertentu, plus sanksi 200%. Ini yang peserta TA itu ya. Ini dengan adanya PPS, Bapak Ibu sekalian diberi kesempatan untuk mengungkap sendiri, untuk lapor nih, jadi nggak kena yang pas final tadi gitu ya, yang plus 200% setelah itu gitu Mbak Armi. Jadi data yang kepegang tadi itu ya. Jadi sebenarnya pemerintah ini udah punya datanya ya gitu. Cuman kalau misalnya nanti menjadi temuan oleh DJP, tarifnya beda gitu. Nah, makanya dikasih kesempatan melalui program pengungkapan sukarela ini, yuk ungkap dengan sukarela, karena tarifnya juga lebih rendah jauh loh ya dibanding kalau misalnya ketahuan dari sama DJP gitu. Oke, makin terang ya, makin terang beneran ya harusnya. Nah, ini monggo kepada Bapak dan Ibu sekalian yang mungkin masih ada hal yang dibingungkan nih tentang PPS atau yang menjadi unek-unek. Tadi kayak Bu Sally 2009 atau 2009 gimana gitu, ternyata masih bisa. Kalau misalnya PPS itu kan melakukan surat pengungkapan harta, ini kan secara online ya, semuanya secara online, 24 jam 7 hari sambil rebahan aja bisa ikut PPS gitu kan. Nah, ini tadi ada pertanyaan nih dari Pak Dendi Kuspriyan, jurnalis malang.com. Prosedur penyampaian PPS. Gimana sih sebenarnya kalau saya online, aku kudu lapornya di mana gitu, inputnya di mana, harus ada di upload apa gimana? Terus kalau misalnya hartanya bukan atas nama aku beli tapi belum balik nama, gimana ya? Nah, terkait
tata cara penyampaian SPPH. Kalau kita menyebutkan SPPH, surat pemberitahuan penyampaian harta. Ini untuk tata cara kita supaya kita ikut berpartisipasi di PPS, itu kita menyampaikan yang dinamakan formulir SPPH. Kalau dulu waktu zaman pengampunan pajak TA itu Bapak Ibu mungkin masih ingat ya, yang sudah mengalami di tahun 2016-17 itu ngantri di KPP. Harus ke KPP Harus di sendiri KPP. ya. Kita sampai lembur itu ya. Oke, kami yang di KPP petugasnya juga sampai lembur-lembur untuk ngecek isinya ini benar apa enggak, dan Manual ya. manual. Sampai terbit SPPH. Betul, sampai terbit surat keterangannya tuh menunggu prosesnya 5 hari kerja saat itu. Nah, untuk saat ini di PPS ini sudah tidak ada lagi prosedur seperti itu. Jadi Bapak Ibu cukup akses djponline.pajak.go.id. Jadi adalah website one stop application yang disediakan oleh Kantor Pusat Direktur Jenderal Pajak untuk menyampaikan SPPH terkait program pengungkapan sukarela. Silakan login ke DJP Online, kemudian nanti ada menu layanan di situ disediakan dan ada pilihan menu program pengungkapan sukarela. Silakan diklik menu tersebut. Jika memang belum ada ini menunya, Bapak Ibu bisa diaktifkan terlebih dahulu menu tersebut dari menu profil, kemudian ada namanya aktivasi fitur layanan. Nah, dari situ Mas ya, berarti masuknya itu kita lewat DJP Online, klik DJP Online, kemudian yang diperlukan apa? NPWP jelas ya. NPWP, kemudian ada password. Ada password. Ya, baik. Jika paling parah itu lupa password. Mas, sama captcha tuh di bawah. Ya, kalau Bapak Ibu nih yang kemarin kita pengalaman di pelaporan SPT tahunan itu yang paling sering itu lupa password DJP online-nya. Nah, ini Bapak Ibu yang harus selalu disimpan dengan hati-hati adalah EVIN. Nah, nomor EVIN ini harus selalu disimpan. Ketika Bapak Ibu lupa password DJP online, pergunakan nomor EVIN-nya untuk bisa mereset atau merubah password yang sebelumnya sudah dibuat. Nah, kalau EVIN-nya juga hilang bagaimana? Nah, ini Bapak Ibu silakan menghubungi KPP tempat terdaftarnya, ini yang paling cepat seperti itu. Kedua, bisa melalui kring pajak 1.500-200. Bisa juga melalui saluran medsosnya kring pajak di Twitter, mengenai DM Twitter juga bisa di @kring_pajak. Nah, kalau yang Bapak Ibu suka bermedsos, nah monggo menggunakan Twitter untuk meminta nomor EVIN. Nanti akan ada validasi oleh petugas di kring pajak terkait EVIN. Nanti kalau sudah ada EVIN, sudah bisa login di DJP Online, nah baru bisa memproses penyampaian SPPH untuk mengikuti program pengungkapan sukarela. Jadi full online, tidak ada lagi proses manual di KPP. Berbeda Inovasi dengan ini Mas ya. betul. Jadi kan sesuai prinsip kesederhanaan dan kemudahan yang diberikan ya dalam PPS ini. Nah, yang mungkin perlu diperjelas ya Mas Anas, kalau waktu kita sudah masuk captcha pakai password, kemudian ternyata menu itu nggak ada, belum ada menu PPS ya. Jadi yang mungkin perlu diupdate itu di fitur layanan. Cari fitur layanan ya, ada di samping kiri kalau saya pernah coba itu ada fitur layanan. Nah, di fitur layanan klik di sana, pilih menu PPS. Nah, setelah itu login lagi nanti muncul. Ya, nanti muncul. Jadi, lalu ada menu lapor. Buat. Jadi nanti ketika Bapak Ibu sudah bisa mengakses aplikasi PPS yang di web DJP Online, nanti akan ada beberapa menu yang disediakan. Bapak Ibu yang pertama dilakukan adalah membuat pelaporan. Jadi ada menu buat di situ, buat SPPH. Bapak Ibu akan diminta untuk memilih jenis kebijakan 1 atau kebijakan 2. Jadi Bapak Ibu yang menentukan sendiri. Kemudian nanti akan ada tombol kirim permintaan. Ketika klik permintaan, Bapak Ibu akan mendownload formulir PDF. Nah, ini mirip kalau Bapak Ibu kemarin lapor SPT tahunan menggunakan e-form PDF, sama persis prosedurnya. Jadi download PDF-nya, Bapak Ibu isi PDF-nya secara offline menggunakan aplikasi Adobe Reader, diisi namanya, diisi lengkap, kemudian disubmit secara online kembali.
Setelah itu baru kita membuat kode billing dan menginputkan NTPM-nya. Kemudian setelah semuanya itu selesai, terakhir akan otomatis terbit surat keterangan TPS. Jadi langsung saat itu juga ketika data sudah lengkap tersubmit, surat keterangan akan langsung terbit dari aplikasi DJP Online TPS. Nggak nunggu 5 hari lagi. Jadi kalau dulu waktu TA Bapak Ibu masih nunggu dulu setelah buka tenda di kantor. Iya, setelah udah submit jam 12 malam nih, nggak langsung dapat surat keterangannya, cuma dapat tanda terima aja. Nunggu dulu 5 hari, itu pun dikirim pos. Iya, kadang nyampe, kadang enggak itu dulu surat keterangan TA waktu itu. Jadi kalau nggak nyampe harus minta ke Kanwil waktu itu. Nah, untuk yang saat ini sudah kita rubah semuanya. Kita akan menjaga data Bapak Ibu semua seperti tadi disampaikan oleh Pak Farid. Datanya dijamin tidak akan kemana-mana karena sifatnya online, tertutup melalui aplikasi yang disediakan oleh DJP, yaitu DJP Online. Begitu ya. Mungkin mau nambahkan sedikit ya. Jadi Bapak Ibu terhadap aplikasi ini ya bisa penyampaian SPPH ini bisa beberapa kali ya. Jadi kalau saya ternyata tadi salah gitu ya, bisa dilakukan pembetulan. Nah, pembetulan ini bisa dilakukan apabila ada kesalahan, baik salah tulis, salah hitung dan sebagainya. Atau masih ada lagi yang mau diungkap, boleh. Jadi boleh beberapa kali sampai dengan tanggal 30 Juli. Jadi nggak apa-apa. Jadi misalnya, saya cek harta lah, cek harta ada 10 nih yang mau saya ungkap. Tapi setelah dihitung kok uang saya kurang nih, ya jadi bisa kita ungkap dulu, dicicil. Jadi ungkap dulu yang 5, masukkan yang 5, terus sakit dibayar ya pakai buat kode billing, bayar dulu, baru dikirim ya Mas, masukkan NTPN-nya. Nah itu bisa kita betulkan lagi. Betulan ini nambah lagi boleh gitu ya. Jadi sampai beberapa kali sampai dengan 30 Juli. Dibatalkan juga bisa, tapi hati-hati ya, takutnya alasannya nanti salah pencet jadi batal. Enggak bisa, karena untuk pembatalan SPPH itu harus mengisi jadi 0 semua ya. Jadi itu terus ya, ada di belakang juga udah diyakinkan. Ya, Yakin, jadi, apakah yakin ingin membatalkan? Ya, Bismillahirrahmanirrahim dulu, yakin gitu. Itu ya, mungkin ini ada pertanyaan Mbak. Oh siap, monggo Bapak silakan. Sementara usai penyampaian materi, kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi, di mana para peserta sosialisasi antusias memberikan pertanyaan seputar program pengungkapan sukarela. Memang kena pajak, beliau-beliaunya kan banyak yang nggak ngerti ya, kalau bahwa koperasi itu kena pajak. Begitu cerita ke saya, istri saya, terus dia udah dulu saja untuk bayar pajaknya. Nah untuk koperasi kira-kira pajaknya berapa persen? Pertama itu, waktu itu istri saya sudah bayar berapa juta, terus berikutnya ada yang nangan kan orangnya lain. Loh, Bu, ini pajaknya kok keliru, kok kebanyakan. Jadi waktu itu 10%, yang berikutnya 5% apa itu nggak tahu. Nah itu bisa kalau ada keliruan seperti itu, bisa nggak kita betulkan untuk supaya mulai awal itu betul. Soalnya terus terang, koperasi-koperasi di Kabupaten Malang itu kebanyakan tidak tertib untuk bayar pajak. Jadi kemarin sebagian kita sudah belajar, yang kiranya sudah ngerti, nggak takut itu ke sana. Nggak kalau kumpul bayar sampai 8 juta, 3 juta kok enak teman. Nah itu cuma saya sampaikan koperasi kan uangnya anggota, memang kita selesaikan, kewajiban itu harus kita tertib. Kalau memang kita nggak ngerti ya kita tanyakan. Jadi istri saya waktu itu, loh Mas, ini kok bayarnya sampai ini tapi kok aku bayar ini kok begini. Saya memang nggak ikut ya, yaudah nanti ini ada kesempatan saya tanyakan. Terima kasih. Enggak, kalau kena pajak tarifnya berapa? Terus tadi kalau misalnya ada kemungkinan lebih bayar itu gimana ceritanya? Jadi ada 3 pertanyaan nih. Mungkin bisa dijawab dengan singkat mungkin ya. Baik, Pak Jutriyono, terima kasih Pak pertanyaannya. Ini memang sudah sangat teknis Pak ya pertanyaannya, karena terkait hal yang di luar BPS. Jadi yang bisa kami jawab secara garis besar aja Pak. Untuk koperasi Pak itu kita melakukan seperti wajib pajak badan Pak. Kewajibannya itu secara umum Pak, itu ada namanya PPh badan Pak. Nah, wajib pajak itu ada namanya PPh badan, kemudian ada namanya PPh pemotongan pemungutan Pak. Ada PPh pasal 21 di situ, ada PPh pasal 22, 23, 4 ayat 2 ataupun 15 tergantung transaksinya. Kemudian kalau koperasinya
sudah di atas 4,8 miliar Pak omsetnya, itu akan ada kewajiban menjadi pengusaha kena pajak Pak, PKP namanya. Nah itu wajib memungut PPN Pak, membuat faktur pajak dan memungut PPN itu tarifnya sekarang 11% Pak sejak 1 April 2022. Jadi secara umum ada 3 itu Pak, ada PPh badan, ada PPh pemotongan pemungutan, ada PPN kalau sudah PKP. Tapi kalau belum PKP ya cuma 2 Pak, PPh badan sama PPh pokut pemungutan. Nah kemudian koperasi ini jika memang omsetnya di bawah 4,8 miliar Pak, itu ada yang namanya PP 23 tahun 2018 Pak. Tarifnya itu 0,5% dari omset. Tapi ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Nah untuk lebih jelasnya Bapak nanti mungkin bisa lebih berkonsultasi lagi dengan AR-nya yang mengampu koperasinya Pak, karena yang lebih tahu datanya nanti AR-nya, atau bisa ke KPP tempat terdaftarnya berkonsultasi dengan fungsional penyuluh yang ada di KPP-nya juga monggo Pak. Nanti dijelaskan lebih detail lagi ini harusnya bayar yang mana gitu Pak. Iya. Gitu kira-kira Pak Jugiono ya Pak ya. Jadi kalau misalnya nanti masih bingung, bisa juga nih ngomongin kita di WhatsApp, ada di 0852. Iya Pak, ini bisa di 86638188. monggo Pak dicatat Pak. Karena waktu itu berapa tahun gak bayar gitu, namanya gak ngerti. Yang Apelan ya Pak ya. operasi di desa itu kan yang pegang memang orangnya usianya sudah 50-an, apalagi kalau gaptek kan gak ngerti gitu ya, dimaklumi lah. Tapi kita mencoba untuk tertib kewajiban tersebut. Terima kasih. Ya baik Pak, mungkin mau nambahkan yang 10% dan 5% itu kami juga kurang begitu jelas itu tentang apa gitu ya Pak ya. Tapi gini Pak, kalau memang itu ada kelebihan sebenarnya ada bisa di BBK atau dikembalikan, namanya direstitusi untuk pajak yang seharusnya tidak terutang. Nah biar jelas memang Bapak bisa menghubungi AR di wilayah KPP Singosari ya Pak ya. Singosari nanti kita bantu, ada penyuluh di situ, ada AR juga. Nah terkait koperasi Pak, kami dari Kanwil juga beberapa kali melakukan pendampingan untuk baik itu pemenuhan kewajiban perpajakan melalui edukasi perpajakan juga, pendampingan juga, dan kami biasanya dengan Dekopinda Pak, Dekopinda Kabupaten Malang, Dekopinda Kota Malang, kami sering ada kegiatan. Monggo kalau memang nanti Bapak memerlukan informasi atau edukasi, kami siap Pak. Ya, mengenai PPS ini mungkin dari Bapak dan Ibu sekalian masih ada yang mau ditanyakan atau ini kayaknya udah jelas gitu. Aman begini ya. Nah, ini tadi ada ini mungkin perlu digaris besar ini dari Bu Yeni Wulandari dari Radio Tidar Sakti. Apakah program PPS ini akan diadakan kembali atau sebatas momentum? Ini mungkin pertanyaan terakhir nih pada sore hari ini. Silakan. Baik, terima kasih ya. Makanya sering kita sampaikan bahwa seperti TA kemarin, ini TA kedua, ini bukan TA kedua. Khawatirnya nanti kalau kita anggap TA kedua nanti nunggu TA ketiga gitu ya. Setelah TA ketiga, TA keempat. Yakin ada lagi? Yakin ada lagi itu ya kata Mbak Armi tadi, yakin ada lagi, kita tidak tahu gitu ya. Itu kebijakan dari pemerintah pusat juga ya bersama DPR gitu ya. Kalau memang dipandang perlu siapa tahu nanti ada, tapi kan belum tentu. Kita nggak bisa pastikan, makanya kita himbau ini sampai dengan 30 Juni 2022 monggo dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kayak tadi Pak Farid bilang getun ya nggak ikut TA, karena TA itu tarifnya 2%, 40 rendah banget gitu ya. Kalau sekarang yang ini PPS tarifnya juga memang lebih rendah dari kalau tidak ikut, tapi kan tinggi juga Pak Armi ya, 11%, 8%, 6% gitu ya. Bahkan yang kebijakan 2 itu paling rendah kalau kita investasikan ke SBR, kemudian industri hilirisasi, industri yang terbarukan, itu tarifnya masih 12%. Bayangkan kalau TA kemarin kan cuma 2% ya Mbak Ari. Tapi jauh lebih rendah kalau dibanding jadi temuan. Makanya, mumpung ini ada kesempatan daripada kena yang tadi berapa? 25%, 30%, kemudian 12,5% untuk WPOP, plus sanksi 200%. Nah, kata Pak Farid tadi kalau dihitung sekitar jadinya 60% ya, 60% dari harta itu. Sayangkan, nah monggo ini
manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Bapak dan Ibu sekalian, memang 41 hari lagi program pengungkapan sukarela ini akan berakhir. Jadi monggo dimanfaatkan, jangan sampai terlewat, jangan sampai menyesal, jangan kayak udah putus sama mantan terus pengen balikan. Ya kalau mantannya pengen balikan, mau, kalau enggak. Sama kan kalau kayak ini, nanti ada lagi enggak ya? Enggak tahu gitu, bakal ada lagi kapan. Kalau enggak ada lagi, terus tahu-tahu dikirimi surat cinta sama kantor pajak. Waduh, males ya. Kalau yang kirim surat cinta sih dia enak. Yang kirim surat cinta kantor pajak nih pasti bikin resah gitu kan, resah gundah gulana gitu. Jadi ayo ikut PPS gitu. Ini udah tanggal berapa ini? 20 Mei. Tuh kan 41 hari lagi benar. Ini satu harinya udah kelewat nih. Udah mendekati akhir. Kalau misalnya mau tanya-tanya soal PPS, walaupun penyampaian PPS ini secara online, bisa menghubungi kita dari Kanwil. Kita ada media sosial di Instagram, Twitter, dan TikTok di @pajakjatim3. Kita juga ada di Facebook dan YouTube di Kanwil DJP Jawa Timur 3. Kemudian ada di podcast Ngopi Asik, ngolah pikir secara akrab, santai, informatif, dan komunikatif yang juga bisa disaksikan di YouTube. Kita juga ada di WhatsApp di 0852 3663 8188. Insya Allah Mas respon selama di hari kerja dan jam kerja. Ayo segera ungkap harta. Cakep. Jangan ada rahasia. Cakep. Pajak kita untuk kita, mari bangun Indonesia. Terima kasih, saya Amelia dan juga para panelis, Priayu dan Pak Anas. Pamit, mohon maaf jika ada yang kurang kata dan kesalahan. Terima kasih, sesi kami kembalikan kepada Bapak Nopan sebagai MC. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah Bapak Ibu hadirin sekalian, dengan berakhirnya sesi tanya jawab tadi maka berakhir pula rangkaian acara sosialisasi program BPS Kanwil DJP Jawa Timur 3. Mari turut berperan dalam bangunan negeri ini, jangan tunda lagi, ayo ikuti program pengungkapan sukarela. Terima kasih sebenarnya teman-teman media atas kehadirannya dan keterlibatannya, karena ini peran yang sangat penting, momen pelaksanaan program BPS ini yang batas waktunya terakhir tanggal 30 Juni ya, hitungan harian. Jadi mohon nanti bisa disebarluaskan. Jadi tujuannya untuk memberikan kesempatan pada masyarakat untuk melaporkan perolehan harta. Tujuannya apa? Sekali lagi, tujuannya adalah untuk meningkatkan kesempatan ya, untuk kami juga dari sisi itu adalah hasilnya adalah penerimaan pajak ya. Sampai hari ini tadi sudah 239 nggak salah ya, penerimaan pajak dari PPS miliar ya, 3,6 miliar. Nah ini tentunya akan menambah penerimaan kami di semester 1. Makanya target kami tadi itu tidak spesifik karena potensi masyarakat kita sudah melakukan hitung-hitungan. Tadi kalau hitungan saya bisa mencapai 400 sampai bulan Juni ini, ya itu sudah bagus. Walaupun itu bukan target ya, itu bukan target resmi dari pusat, itu dari hitung-hitungan kami secara internal aja. WPS baik yang tembakau maupun yang non tembakau yang belum ikut PPS, kita himbau ikut PPS karena umumnya untuk WPS itu biasa kami punya data yang tadi yang saya sampaikan. Nah inilah yang akan kami lakukan dalam kurang lebih sebulan ya, sekian hari ini ya, 40-an hari ini untuk door to door. Nah ya, ini strategi kami untuk melaksanakan kunjungan, dan ini sudah dilakukan oleh teman-teman di KPP tadi yang saya perkenalkan ke teman-teman tadi itu. Sebagian sudah dilaksanakan, dikunjungi dan sedang dihimbau. Sudah ada yang menyampaikan SPT tapi belum ikut PPS, sedang pikir-pikir. Ya kan? Ada yang memang belum menyampaikan SPT dan belum ikut PPS dan sedang berpikir-pikir. Semuanya masih proses seperti itu. Makanya kita tunggu sampai tanggal 30 Juni. Hanya hal yang kita sampaikan, kalau seandainya mereka nggak nyampein SPT, nggak ikut PPS, itu target utama kami untuk semester depan. Ya, ini akan menjadi target kami untuk diperiksa. Simon Alfredo melaporkan. Selamat datang para insan pada program pengungkapan sukarela. Kenapa kamu gelisah? Apakah karena wanita? Tahta?
Harta. Tenang, ada program pengungkapan sukarela dari Direktorat Jenderal Pajak. Ya, manfaatkan program pengungkapan sukarela. Berlaku mulai 1 Januari hingga 30 Juni 2022. Program pengungkapan sukarela, gotong royong adil setara. Pajak kuat, Indonesia maju.